kalian yang masih suka bingung dan bertanya-tanya, apa sih kebijakan fiskal dan moneter? Nah, video kali ini bisa bikin kalian langsung paham. Jadi, kebijakannya diambil oleh bank sentral yang punya otoritas dan pemerintah supaya ekonomi bisa stabil. Nah, kalau kebijakan fiskal itu kebijakannya berhubungan langsung sama pengeluaran, pemasukan, dan anggaran. Contohnya, pemotongan pajak, defisit anggaran, dan pemotongan jumlah subsidi. Dan kalau kebijakan yang diambil oleh sebuah negara, artinya negara itu sedang mengalami masalah ekonomi, kayak COVID kemarin, resesi, dan masalah-masalah lainnya. Jadi, kalau kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral. Pemerintah mendelegasikan kepada bank sentral untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah. Bank sentral biasanya bertugas untuk mencetak uang, memperkirakan nilai uang, semuanya itu tanggung jawab bank sentral. Kalau biasanya kalian lihat berita di TV atau di smartphone tentang suku bunga naik, itu adalah kebijakan dari bank sentral, kebijakan moneter namanya. Nah, selain itu, kebijakan fiskal dan moneter bisa kita lihat dari gambaran secara angka, teman-teman. Gambaran secara angka mengenai magnitud efek kebijakan yang digunakan, permisalan dalam contoh angka yang menerangkan keseimbangan ISLM di bagian permulaan. Jadi penjelasan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tadi kan udah dijelasin sama teman saya yang sebelumnya. Nah, dalam kasus kali ini kita akan mengetahui seberapa besar pengeluaran pemerintah yang harus ditambah sehingga pendapatan nasional kita tuh mencapai angka yang diinginkan. Nah, untuk menghitung ini kita memerlukan yang namanya multiplier. Jadi, multiplier ini tuh semacam jenis pengganda ketika pengeluaran pemerintah itu dinaikkan. Nah, multiplier ini tentuin banyak perubahan ke pendapatan nasional. Jadi, semakin tinggi multiplier, maka akan semakin besar juga dampaknya ke ekonomi. Nah, untuk nentuin rumus multiplier, kita menggunakan gambar berikut. Pertama, kurva ES bergeser ke kanan dari IS ke AS1 menunjukkan peningkatan permintaan agregat akibat kebijakan fiskal ekspansif. Ini meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga menyebabkan kenaikan suku bunga. Kedua, kurva LM bergeser ke kanan dari LM ke LM1 menunjukkan pelonggaran moneter. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter ekspansif meningkatkan kenaikan output dan menurunkan suku bunga. Dalam panel ini, kurva IS bergeser ke IS1 dan kurva LM bergeser ke LM1 secara bersamaan. Ini menunjukkan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter bisa meningkatkan output tanpa terlalu menaikkan suku bunga. Jadi, untuk mencapai kesempatan kerja penuh dan pendapatan nasional, pemerintah bisa mengatur dua kebijakan utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dengan kedua kebijakan ini, perekonomian kita bisa mencapai keseimbangan dan kesempatan kerja penuh, yang tentunya bagus untuk stabilitas ekonomi. Thank you.